Kada ingat, dangariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Pandiran Bayi Sukan hadir dengan obrolan menarik, penuh hikmah dan kearifan lokal khas Urang Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah Urang Banua. Jangan kada ingat, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Pandiran Bayi Sukan Pro 4 RRI Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat Bayi Sukan dan Sanak Pro 4 dimanapun pian berada. Senang sekali pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di Pandiran Bayi Sukan bersama teman-teman dari Laung Kuning Banjar. Ya, kayak apa kabar pian? Semoga selalu sehat ya, tidak kurang satu apapun juga, suasana bahagia, semangat dalam melaksanakan berbagai aktivitas di hari ini. Ya, dan Sanak Pro 4 hari ini kita akan bicara tentang meningkatkan SDM Urang Banjar bersama 3 narasumber kita yang sudah hadir di studio. Baik, kita langsung menyapa saja. Ada Bung Dimas Ridoni Eskom, PNS Pranata Komputer Software Engineer dan praktisi IT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat pian binanya lah. Alhamdulillah. Ada juga Bang Abdul Haris SH, advokat dan praktisi hukum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat. Alhamdulillah sehat. Satu lagi ada Bung Herman Darmawan, mahasiswa hukum, pengusaha dan wira swasta. Assalamualaikum. Apa kabar pian? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, alhamdulillah. Kita berharap semuanya sehat. Tapi sudah sampai di sini pasti sehat lah. Tinggi, alhamdulillah. Ya, dan Sanak Pro 4, kemajuan suatu daerah ya ini tidak hanya ditentukan dari sumber daya alam yang melimpah, tapi bagaimana juga dengan kualitas sumber daya manusianya ya. Kalau orang Banjar itu memang kaya akan budayanya. Tinggi. Terus banyak hal yang melimpah di daerah kita Kalimantan Selatan ini ya, termasuk juga kereligiusan. Tapi kan di era globalisasi sekarang ini yang penuh dengan berbagai banyak persaingan. Nah, ini tentu membutuhkan kualitas SDM yang benar-benar bisa bersaing. Jadi kita tuh kada hanya jadi penonton, bujur benar, tapi menjadi orang yang berperan dalam pembangunan itu sendiri. Nah, bagaimana dengan kualitas SDM orang-orang Banjar? Kita akan gali nanti lebih dalam dan bagaimana langkah-langkahnya untuk bisa meningkatkan SDM kita. Nah, ulun langsung ke Bang Dimas. Nah, Bang Dimas, kayak apa nih kalau pian melihat kualitas SDM orang Banjar ini dalam menghadapi era digital saat ini sesuai dengan porsi pian nih? Silakan. Ini ulun secara umum dulu lah, Bu. Untuk SDM orang Banjar ini kan masih ada lah beberapa stigma pemalas orang Banjar ini pengoler jar. Begawi itu sekahandak. Coba kalau kita lihat secara lebih dalam, kita lihat dulu latar belakangnya apa gitu. Orang Banjar ini kan pada zaman dahulu itu banyak yang berprofesi sebagai pedagang atau pendulang intan yang tidak terikat gitu. Jadi secara basic orang Banjar itu tidak mudah tunduk dan tidak suka diperintah seperti itu. Tetapi pada masa sekarang sudah banyak orang Banjar yang bekerja secara profesional, baik berpendidikan tinggi dan memiliki berbagai macam sertifikat kompetensi. Dan ulun pun sebagai salah satu dari pelaku yakin dengan kualitas SDM orang Banjar saat ini seperti itu. Dan untuk di ranah IT sendiri, ulun di sini sebagai PNS dan Pranata Komputer. Sebelumnya juga 7 tahun ulun di perusahaan swasta menjadi programmer di salah satu perusahaan
perusahaan otomotif terbesar lah di Kalimantan seperti itu. Dan ulun pun melihat banyak orang-orang kita, orang-orang Banjar yang ahli sebujurnya dalam hal coding, pengembangan aplikasi maupun infrastruktur dan jaringan hardware juga Bu. Dan sebagian pun banyak juga yang lulusan-lulusan lokal di sini. Secara SDM tuh kita sebujurnya kada kalah. Tapi mungkin banyak yang masih belum melihat itu seperti itu. Jadi artinya mereka ini sudah banyak yang maju lah. Tinggi. Karena mereka keterikatan dengan peraturan. Kalau misalnya kerja di pemerintahan, ya mau kada mau kan harus mengikuti peraturan. Tinggi, ada SOP dan segala macam yang harus diikuti. Dan juga persaingan juga di tempat kerja tuh luar biasa lah. Kalau kita kadang meningkatkan SDM kita sendiri, mungkin kita akan tersisih dengan yang lain. Bujur. Pian tadi juga pengalamannya luar biasa lah, 7 tahun itu di swasta. Jadi PNS kan berapa tahun? Sudah jalan 5 tahun, Boy. Oh, luar biasa, banyak banget pengalaman sini nih. Mungkin nanti kita akan kita gali lebih dalam lagi. Nah, kalau dilihat lagi seberapa penting ini literasi digital bagi para generasi muda kita nih? Sangat penting kalau sekarang. Kalau untuk zaman sekarang, Boy, kalau orang nih kada bisa main HP ya pasti akan tertinggal. Apalagi yang kada bisa komputer atau laptop, yang kemampuan dasar sekarang kan kalau di dunia kerja itu harus bisa lah. Inggih bukan cuma yang orang IT, tapi semua sektor, baik yang hukum, ekonomi, teknik, semuanya itu perlu komputer. Minimal bisa Office lah atau edit video dan foto secara basic seperti itu. Ya, karena memang eranya sudah era digital. Kalau kita kada bisa ya ketinggalan. Iya. Baik, ulun ke ini lagi Bang Abdul Haris, advokat dan praktisi hukum lah. Nah, tapi kita juga hendak berbicara sedikit ke masalah hukum nih lah. Kenapa nih kesadaran hukum jadi hal yang penting ya dalam membangun SDM kita? Itu pasti jelas penting dikarenakan ada beberapa hal yang penunjang aspek seperti aspek yuridis terkait regulasi. Seperti misalkan yang mau UMKM itu perlu memperhatikan bantuannya dari pemerintah seperti Peraturan Menteri Nomor 1 2026 tentang UMKM. Ada perlu membuat nomor izin usaha segala macam. Terus juga ada diperlukan SKU dari kelurahan. Itu untuk sebagai sarana penunjang UMKM. Ada juga seperti yang misalkan mempunyai haki seperti hak cipta, hak merek, hak paten. Itu juga harus kita pelajari bagaimana agar bisa kita untuk mengembangkan sejalan dengan regulasi tersebut. Harus melek hukum lah. Itu hanya dari satu bidang. Belum lagi bidang-bidang hukum yang lainnya yang banyak dan hampir semua ini mungkin ada hubungannya dengan hukum lah. Iya, pasti itu. Nah, jadi kalau Pian lihat sendiri ini bagaimana dengan pemahaman masyarakat kita, utamanya generasi muda ini terhadap melek hukum nih? Untuk pemahaman terhadap hukum ya masih menengah sih. Nggak begitu melek mungkin saat ini karena ada banyak aturan-aturan yang terlalu banyak untuk dipelajari. Tapi untuk spesifikasi misalkan untuk seniman kita dia pasti mempelajari yang namanya hak cipta apa segala macam. Untuk yang orang yang suka branding dia juga mempelajari tentang merek-merek seperti peraturan regulasi tentang merek gitu, ada undang-undangnya. Ada yang dagang, dia juga mempelajari tentang regulasi dagang. Ya seperti itu spesifikasinya Bu biasanya yang di. Nah, kalau ke Bang siapa nih namanya Bang Herman? Hendra. Nah, Bang Hendra lah. Oh, panggilannya Herman apa Hendra sih? Hendra, berarti aku yang salah tulis. Bu Hendra, ini bagaimana peran generasi muda kita dalam meningkatkan kualitas SDM? Ya, kalau ulun sebagai wirausaha yang kelas menengah lah mungkin ya, sebagai usaha apa dulu nih ulun? Usahanya depot air minum galon. Oh iya. Jadi kan di era sekarang ini kan sudah era yang semakin maju. Jadi harus mengikuti perkembangan menurut ulun. Nah, sehingga
di era yang maju ini salah satunya seperti era digital Shopee dan TikTok. Iya. Ya kan kita harus mengikuti juga kayak Ulun kan dan ini tuh selaku wirausaha air minum itu juga jualan baju kami di online ya, agar mengikuti. Iya. Karena kan saingan kita ini tidak lagi dari toko ke toko atau pasar ke pasar, tapi online pun bersaing juga kita dari luar wilayah pun sama. Kayak di Shopee ini kan ada yang dari Jakarta, apa namanya itu persaingan harga lah. Nah itu, jadi bagaimana caranya ya kalau orang kada tahu kada mengikuti perkembangan ya bisa kalah. Iya. Jadi memang harus punya bekal itulah, karena bersaingnya sekarang di medsos ini, jual beli online. Kadang kayak dulu bahari itu cuman offline aja sudah, paling persaingannya di situ-situ aja. Ini malahan persaingannya mendunia ya adalah. Jadi harus punya pembekalan dalam berwirausaha, utamanya dalam segi pemasaran lah itu tadi lah. Nah kalau misalnya ada juga anak muda atau kaum muda yang kada mau tahu tentang digitalisasi tadilah dalam segi pemasarannya, mungkin akan kalah bersaing lah. Kalah. Nah kalau orang dulu mungkin jualannya gitu-gitu aja lah. Kalau yang kayak usia-usia 50 tahun ke atas, ya mungkin berjualannya sudah di pasar sudah itu boleh. Tapi sebenarnya itu bisa dibantu lah untuk pengenalan teknologi atau dalam segi pemasarannya. Ini biasanya dibantu oleh anak-anaknya biasanya lah atau orang terdekatnya, anak muda maupun keluarganya yang memang memahami dari era digital ini kayak seperti Shopee, TikTok. Karena kan saat ini konsumen itu tidak lagi ingin misalnya tuh ribet lah kata orang itu datang ke pasar cari ini. Kadang kan di toko ini belum tentu ada barang tersebut, harus cari klien. Tapi kalau lihat di marketplace Facebook, TikTok ataupun Shopee, tinggal ketik nama yang kita inginkan itu ada. Sesuai dengan harganya, jadi tinggal pilih aja. Nah itu, tapi kan di era digital ini ada tantangannya juga seperti kayak penipuan. Ini yang harus diwaspadai juga. Jadi sebagai seorang konsumen juga kita harus cerdas lah. Harus cerdas juga. Konsumen yang cerdas, jangan sampai tebunguli yang kayak Pian tadi tuh. Karena mungkin ada ketidaktahuan kita, akhirnya kita yang tertipu. Nah biasanya ada trik-trik kalau yang harus kita ketahui itu yang seperti apa? Ya kalau menurut Ulun secara pribadi, Ulun melihat dari segi harga dulu. Jadi misalkan mau beli spare part mobil atau motor, itu Ulun lihat dari harga, apakah ini harganya masuk. Nah kalau harganya itu timpang antara harga standar sama harga itu dijual, itu kan wajib dipertanyakan. Nah jauh benar selisihnya tuh dan apakah pada saat transaksi ini transfer duluan, kalau sudah transfer duluan, nah itu mungkin patut diwaspadai gitu. Dan biasanya kita melihat di testimoni loh, kalau kita ada bertukar tuh. Kadang-kadang kalau ada testimoninya ya bisa jadi ya bisa jadi. Kalau Ulun biasa lawan bini itu melihat di Shopee itu melihat dari track record penilaian orang yang sudah nukar ini. Jadi kan bintang bisa kita ketahui 5 itulah. Kalau Shopee ini dia kan secara detail, kalau Facebook ini kan lewat marketplace saja dia. Nah, itu jadi kerincian penilaiannya tuh belum ada marketplace ini, tinggal COD aja ketemu. Dan juga kan itu tergantung wilayahnya, misalnya Banjarmasin ya di Banjarmasin aja. Mungkin karena kita akan bicara juga untuk usaha apa nih yang sekarang yang lagi maju berkembang lah, yang biasanya tuh bahkan sekarang ini kalau kita lihat tuh bubuhan yang yang berjualan ini banyak anak-anak muda lah. Dan mereka sudah mulai berani untuk berwirausaha. Benar, karena kan anak muda sekarang ini dia dikarenakan sudah era digital itu menggait atau bekerja sama dengan pihak yang seperti selebgram atau yang followersnya banyak tuh sehingga usaha itu bisa dipromosikan dan dilihat masyarakat banyak, karena kan saat ini masyarakat ini lebih sudah ke era digital canggih gitu. Jadi tiap hari itu kadang scroll kan mau cari makanan. Itu makanan aja kita harus scroll dulu, cari dulu ya. Bisa lihat online sudah makanan. Tinggal datang, duitnya aja lagi. Baik. Ini ke Bang Dimas lagi nih, Bang Dimas. Kalau kita lihat nih, apa keterampilan teknologi yang paling dibutuhkan saat ini oleh generasi kita?
Enggak. Kalau yang paling dibutuhkan saat ini Bu, kalau secara teknis IT itu skill coding. Skill coding lah. Enggak, salah satunya. Karena kalau untuk pengembangan aplikasi ini di semua perusahaan, semua instansi sekarang ini sudah memakai aplikasi Bu. Jadi tidak ada lagi pencatatan manual atau by Excel pun sangat minim untuk yang skala besar saat ini. Nah, bahkan sekarang ini sudah ada kayak les-les coding tuh untuk anak-anak yang usia dini lah. Tinggi sudah ada. Jadi ini memang penting juga diterapkan sejak usia mereka masih kecil ya. Tinggi paling kada tuh memahami dulu, mengenal dulu bagaimana alur algoritma seperti itu Bu. Tinggi. Iya. Jadi ini tinggal bagaimana juga orang tua mungkin lah untuk bisa mengarahkan lah, Tinggi. memberikan alur yang pas gitu gasan Tinggi. anak-anak sesuai dengan perkembangan Tinggi zamannya lah. bujur Bu. Tinggi. Tinggi. Soalnya kalau untuk sekarang ke depan tuh itu yang salah satu yang banyak diperlukan lah seperti itu Boy, apalagi di era AI yang sekarang gitu. Ya tapi orang tua juga kan perlu pintar lah. Iya, Jangan-jangan wah ini anak yang pintar kuitan ini bungulin anak kan banyak yang gitu loh. Karena tapi tahu nih kita orang-orang tua nih. Tinggi. Itu Cuma kayak apa tuh Pian? kalau Boy, kalau orang tua yang bagus kayak itu nah yang bisa berpikir jernih pasti Iya. punya prinsip Iya. anakku nih harus lebih dari aku. Seperti itu. Kalau misalkan anaknya malah downgrade kan, Iya. sedangkan di era sekarang memerlukan itu harus upgrade, Iya. jadi makin tertinggal jadinya generasi berikutnya seperti itu. Jadi perlu orang tua yang berpikiran maju lah. Tinggi, Dan bujur. orang tua juga jangan stuck sampai di situ aja, tetap harus belajar juga, paling kadang bisa mengimbangi anak gitu lah. Tinggi bujur Bay. Tapi kira-kira bisa lah kayak itu. Sementara orang tua ini sibuk, di rumah sibuk, apalagi wanita karir di kantor sibuk. Kadang-kadang kita kadang punya waktu yang banyak untuk bisa mengimbangi kepintaran anak ini. Tinggi nah itu Pang. Jadi ini juga Pang, orang tua nih ya paling kada kalaupun tidak bisa waktu membidangi, Iya. tapi berikan yang terbaik buat anak. Berikan yang Gitu. terbaik lah. Tinggi. Yang terbaik yang bisa dan mampu seperti itu. Iya. Nah kalau ke Bang Abdul Haris lagi nih sebagai praktisi hukum. Nah kalau menurut Pian nih apa peran pendidikan hukum ini yang bisa kita berikan kepada anak-anak yang usia dini? Karena kan dia harus dimulai dari halus dulu supaya mereka tuh tahu ataupun mengerti tentang hukum. Betul. Kalau dalam pelajaran dasar hukum itu kita pernah diperkenalkan namanya asas fiksi hukum. Asas fiksi hukum. Fiksi hukum itu artinya semua orang apabila suatu aturan itu sudah diundangkan, tahu atau tidak tahu dianggap mengetahui. Jadi pertama-tama ya kita harus Susah kalau dianggap mengetahui. Iya, Sedangkan kita itu- nggak tahu tuh kayak apa. itu di dalam asas perundang-undangan yang saat ini berlaku. Jadi ya dikarenakan itu dan kita merupakan negara yang menganut sistem Eropa kontinental di mana kita berpatokan kepada peraturan perundang-undangan, artinya kita harus melek dengan segala aturan tersebut. Dan apalagi kita sekarang ini didukung oleh teknologi informasi melalui program smartphone Iya. atau segala macamnya, dari internet segala macam, dan itu harus kita update terus, kita melek terus, jangan sampai kita ketinggalan. Apalagi yang mau bikin usaha, ada yang seniman mempunyai hak cipta, ada yang mempunyai desain industri, Iya. atau istilahnya ada yang suka berdagang, itu harus melek segala aturan-aturan yang terbit. Iya. Ya untuk selebihnya itu kita harus mengembangkan, seperti untuk SDM kita sendiri kan kita harus spesifikasi evaluasi pengembangan diri juga untuk kita sendiri, terus kita tingkatkan pengembangan kemampuan utama kita apa. Ada terus juga buka terus untuk ruang belajar. Siapkan juga secara fisik dan mental. Dan juga jangan lupa kita harus umpan balik. Artinya umpan balik itu misalkan kita ke atasan, kita minta koreksi bagaimana
kelemahan kita, apa kelebihan kita sebagai introspeksi kita. Ya. Nah kalau misalnya kan banyak sekarang nih teknologi itu berhamburan macam-macam, medsos, informasinya juga macam-macam. Nah kadang-kadang kalau kita tuh kalau bisa memanfaatkan itu dengan baik, kan bisa aja banyak tuh yang pemuda-pemuda kita, generasi kita nih yang salah dalam menggunakan teknologi. Nah bagaimana hukum kita untuk bisa melindungi anak-anak muda yang mungkin menyalahi aturan dalam bermedsos nih? Ya, itu sebenarnya ada juga diatur dalam undang-undang ITE, ada segala macam supaya ada batasan-batasan terkait hal itu. Ada bebas-bebasnya lah karena memang ada aturannya. Tapi walaupun ada aturan, kita juga harus mempelajari namanya ilmu agama kita. Karena kita kan sesuai ideologi kita adalah negara yang beragama. Artinya ideologi kita dulu nih yang kita perkuat. Bagaimana istilahnya agar kita tidak salah jalan segala macam. Regulasi itu cuman sebagai rel kita, sebagai penunjang kita agar kita tetap di koridor. Artinya pertama akhlak dulu lah yang kita kemukakan. Lebih utama akhlak daripada ilmu ya. Iya, dari pembelajaran dulu kita untuk agama, jangan sampai kita salah langkah dulu istilahnya. Kalau dalam agama itu ya kita perkuat namanya dalil nakli, artinya kita harus berlandasan apabila kita melakukan sesuatu itu, landasan yang konkret dari agama kita. Ya. Kalau menurut Pian nih apa kira-kira tantangan terbesar agar masyarakat kita ini bujur-bujur taat hukum? Kan banyak tuh yang melanggar hukum di mana-mana, bahkan sudah tahu tuh ada aturannya tapi tetap aja dilanggar. Tapi jadi orang aturan itu untuk dilanggar kan dasarnya seperti itulah. Ini apa nih? Tantangan terbesar itu sebenarnya dari mungkin ada ujian intelektualitas, terus ada ujian pergaulan, lingkungan. Itu bisa menyebabkan kita apalagi terpapar mungkin narkoba segala macam. Itu yang harus kita evaluasi untuk agar kita bisa menghindari dari segi kelemahan mental dan jiwa kita otomatis. Oleh karena itu pun kita pun sebagai dari tim Laung Kuning Banjar kita ada namanya MOU, kesepakatan kita dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi. Di mana kita bersinergi untuk melindungi masyarakat kita, terutama internal kita agar tidak terpapar itu, karena narkoba itu bisa merusak kondisi psikologis kita pada dasarnya. Jadi karena kita bekerja sama, BNN pun sangat mensupport itu dan menerima dengan baik. Iya. Walaupun mungkin juga ada ya orang-orang di sekitar kita yang mungkin dulunya pemakai ataupun pengedar atau apapun itu yang berhubungan dengan narkotika. Nah ini adakah juga pembinaan dari Laung Kuning untuk intern sendiri? Jelas ada. Dikarenakan Laung Kuning ini kita adalah aktivis kebudayaan, di mana di dalamnya ada banyak guru-guru kita, seorang budayawan. Mereka lah yang membina kita saat ini. Membina kita dari segi seni musik, seni tari, hobi kita misalkan, dan pembuat laung kita ini pun adalah guru kita dari orang Laung Kuning Banjar sendiri. Ya, dia punya beliau punya rumah produksi untuk pembuatan laung ini. Di situ kita dikenalkan dengan jenis-jenis laung, yang ulun pakai ini kan namanya laung Demang, yang dipakai tanjak siak segala macam. Mereka diedukasi pembelajaran dari seni kita, dari sejarah kita, dari aspek kebudayaan segala macam. Apabila itu untuk menghilangkan yang namanya kata kita tuh orang Banjar tuh gabut karena narkoba lah itu. Itu. Jadi sebenarnya banyak hal-hal positif yang bisa dilakukan, apalagi dalam Laung Kuning inilah banyak sekali budaya-budaya yang bisa dipelajari selain laung, apalagi kuntau, menari tradisional Banjar, musiknya dijual, minanya ulun lihat lah. Banyak sekali Bu.
mungkin saya pun nggak hafal karena saking banyaknya Saking kebudayaan banyaknya kita. kegiatan yang dilakukan. Ada orang wayang di kita ini ada ya macam-macam lah. Iya, jadi jangan sampai gabutnya tuh lari ke hal-hal yang negatif tadi Iya, lah. betul. Jadi di sini pemilihan lingkungan ini adalah hal yang penting lah. Betul sekali. Kalau kita dapat lingkungan yang bagus, insya Allah bagus juga. Insya Nggak ada Allah baiknya tempat nggak ada baik juga. Iya, betul sekali. Kalau orang Bahari dulu tuh Banjar berpilih-pilih benar kawan ya. Tapi mungkin sekarang ini harus kita pilih-pilih. Bujur. Iya. Karena kalau lagi dipakai itu mungkin lah. Iya, betul Bu. Iya, Jangan menurut Pian. sampai salah pilih. Iya. Pergaulan di Lawang Kuning itu kan kita semuanya Baik ya. hal-hal yang positif, Positif. yang kita lakukan Nah, terkait kebudayaan lokal kita, pengenalan identitas budaya kita, segala macamnya. jadi memberikan pengaruh-pengaruh yang baik itulah. Iya, Nah, insya Allah kalau yang di lingkungan yang kada baik, coba masuk ke Lawang Kuning untuk mendapatkan hal-hal yang positif lah. Iya, betul. Jangan sampai tadi kegabutan dibawa ke hal-hal yang negatif. Iya, Itu dia betul. akan memberikan manfaat apa-apa gagasan kita ya loh. Iya, betul. Masa depan suram. Iya. Baik, ulun ke pengusaha lagi nih. Wis. Nah, kalau pian lihat kan ini potensi-potensi lokal kita nih banyak loh. Iya. Nah, ini kayak apa? Generasi muda kita, orang-orang Banjar nih untuk bisa menimbulkan potensi lokal daerah kita nih. Ya, kalau menurut pandangan ulun harus lebih kita berjabat tangan atau membuat sebuah perkumpulan yang dimana di dalamnya itu sebagai pelaku-pelaku usaha dan kita bekerjasama dengan instansi terkait yang membidangi di bidang itu untuk membantu bagi siapapun masyarakat maupun kaum muda yang belum paham tentang kecanggihan teknologi ini untuk dibantu yang dimana difasilitasi oleh instansi terkait tadi. Iya. Nah, sehingga setiap masyarakat Banjar ini memiliki daya saing sumber daya untuk bersaing di usaha maupun di level tertinggi lah mungkin. Ini kayak apa supaya bisa menyeimbangkan antara pendidikan kita, kan pendidikan harus bagus juga, berkualitas yang tinggi lah. Nah, ini lawan wirausaha, biar kan wirausahawan. Nah, kayak apa bisa menyeimbangkan ini kedua-duanya jalan itu? Iya. Karena ulun melihat dari pelem-pelem gitu nah, di mana ada juga pengusaha ini kan yang baru-baru itu terkena kasus dikarenakan adanya dokumen tidak ada izinnya dan segala macam maupun SPT. Nah, sehingga ulun melihat itu terinspirasi untuk mengambil kuliah hukum. Nah, sehingga pada saat ulun kuliah hukum itu ulun baru di semester 3 hari ini, sehingga ulun mengetahui apa sih yang harus ulun lakukan dengan usaha yang ulun miliki ini. Salah satunya seperti memiliki perizinan usaha baik itu di tingkat RT maupun kelurahan dan menerbitkan NIB atau dikenal dengan nomor induk usaha. Dan usaha ulun ini kan berkaitan dengan air minum. Air minum ini salah satu konsumsi yang dikonsumsi manusia setiap harinya, sehingga ini kan masuk tubuh dan ini harus memiliki legalitas atau pengakuan dari instansi terkait, salah satunya seperti dinas kesehatan. Nah, di situ ulun sudah memiliki izinnya juga, dan juga kita harus melaporkan apa usaha yang kita geluti ini ke instansi terkait juga, sehingga di kemudian harinya itu resiko untuk secara terpaksa berhadapan dengan hukum itu sangat kurang lah. Ya sangat tidak mungkin lah mungkin dikarenakan dasarnya tadi kita memiliki dokumen-dokumen yang sangat cukup. Jadi dasarnya juga diikuti dengan ilmu lah. Ilmu tadi. Jadi pas benar pindahnya nih ambil jalur itu. Baik, dan Sanang Perumpat dimanapun berada yang saat ini masih bersama kami di Pandiran Baisukan bersama Lawang Kuning Banjar, kita bicara tentang meningkatkan SDM orang Banjar. Kita mungkin jeda dulu sebentar, nanti kita akan persilahkan gasan pian yang ingin bergabung melalui telepon kami di 051132522602 atau WhatsApp di 089534050959 atau juga melalui live chat Pro 4 ya. Sudah banyak ternyata, nanti kita akan bacakan ini setelah jeda ya. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca.
kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Jangan kada ingat, Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Iya, terima kasih Sarang Perempat yang masih bersama kami di Panderan Baisukan bersama teman-teman dari Laung Kuning Banjar di kesempatan pagi hari ini. Silahkan untuk yang ingin bergabung boleh melalui telepon di 051132522602 atau juga WhatsApp di 08953405095539 atau juga di live chat kita ya. Kita bicara tentang meningkatkan SDM orang Banjar. Baik, ini Ulun bacakan live chat yang sudah masuk dari Nurazmi Razimah sedang menyimak. Kemudian dari Ahmadi Y9Y, bagaimana katanya meningkatkan SDM orang Banjar kalau kita bukan menjadi pengambil kebijakan. Itu satu. Kemudian dari Asrafika 8268, katanya bagaimana kita yang kada bisa teknologi ini Bang, kalah dapatnya pasar ini lawan toko online. Jadi mau kada mau harus online juga. Kayak apa caranya mencari orang yang bisa disuruh dan kayak apa strateginya. Nah, kemudian dari Muhdar 77, ulun berjualan online Bang, kadang ada juga pembeli ini nang kada paham. Barangnya dibulikakannya terus, pas sudah sampai kasihan juga nang berjualan ini beresiko balum nang kada paham jode pulang aja. Satu lagi ini dari Surahwardi, Bang Dimas, kayak apa Bang? Sekarang ini lagi rame ASN. Wah ini kan ujar ngopi-ngopi, bulik absen. Apalagi nang ibaratnya kita nih nang bubuhan IT ini kan begawi pas maintenance aja, kebanyakan mun sudah jalan. Terus satu lagi dari Abdul Aziz 01, hidup Banjar di sini. Oke, siapa dulu yang akan menanggapi? Yang mana dulu? Yang pertama dulu lah. Bagaimana meningkatkan SDM orang Banjar kalau kita bukan menjadi pengambil kebijakan. Iya. Kalau kita mau meningkatkan SDM tuh kita nggak nunggu kita bisa ngambil kebijakan dulu, karena kita bukan orang yang berwenang apa segala macam. Setiap kebijakan pun itu pasti dilandasi adalah orang-orang yang mempunyai SDM. Dia pasti mempunyai penasehat atau segala macam. Nggak mungkin istilahnya gegabah lah biasanya kalau kita banyak pertimbangan, banyak sudah ininya ya. Iya, ada yang perlu kita yang kita perhatikan dari kita dulu seperti yang saya katakan dari awal tadi, evaluasi pengembangan diri. Terus ada juga tingkatkan kemampuan utama. Ada juga kita harus membuka ruang untuk belajar. Terus jaga kesehatan fisik dan mental. Dan juga umpan balik terkait feedback bagaimana penilaian orang terhadap kita. Ya, itu aja jawabannya. Jadi itu sebenarnya dimulai dari kita sendiri. Kita sendiri sebenarnya.
Jadi nggak usah menunggu kita sebagai seorang pengambil kebijakan ya, susah kalau begitu. Ya baik, selanjutnya tadi dari Asrafika 8268, bagaimana kita yang kada bisa teknologi ini kalah dapatnya pasar lawan toko online, jadi mau kada mau kita harus online juga. Kayak apa caranya mencari orang yang bisa disuruh, kayak apa strateginya. Nah ini mungkin jadi satu ya sama Pak Muhdar 77S81 yang berjualan online tadi. Ada juga pembeli yang kada paham barangnya dibulikakan terus, pas sudah sampai kasihan juga nang berjualan ini beresiko, belum lagi nang kada paham COD. Mungkin ke Bang siapa nih? Bang Dimas atau tidak? Ya, sebelumnya ulun ucapkan terima kasih kepada yang bertakun tadi atas nama Aspa dan Muhdar. Terkait pertanyaannya itu, menurut ulun secara pribadi bagaimana caranya kita yang tidak tahu teknologi dan berjualan ini kalah dapat pasar kan kayak itu. Nah, pasar online. Ya, pasar online. Nah, menurut ulun kita harus lebih mendekatkan diri kepada ruang lingkup terdekat, yaitu ruang lingkup keluarga yang lebih tahu tentang teknologi, yang lebih paham tentang aplikasi yang berkaitan seperti YouTube, TikTok, dan pasar. Nah, sehingga dengan kedekatan itu kan kita bisa membangun komunikasi baik untuk meminta bantuan kepada keluarga. Nah, kalau memang di keluarga kadada, ya tadi cari organisasi, misalnya seperti kami organisasi Lawang Kuning ini kan memang bergerak di bidang kesenian, kebudayaan maupun adat istiadat. Namun di situ dikarenakan jumlah yang sangat besar, maka dengan berbagai image, salah satunya seperti ASN, profesi advokat, belum lagi wirausaha, bisa aja saling koordinasi dengan kami selaku pelaku usaha di internal organisasi ini untuk bagaimana caranya kita berdiskusi tentang usaha tadi itu yang dimana tidak paham tentang teknologi. Nah, mungkin itu jawaban ulun. Iya, jadi kalau belum masuk Lawang Kuning, masuk aja dulu masuk aja dulu. Kalau misalkan di ruang lingkup keluarganya tadi memang tidak kadada. Kami siap aja. Gratis lah. Iya. Gratis, tidak dipungut bayaran kalau masuk ke Lawang Kuning. Nah, ini yang terakhir tadi dari Pak Surahwardi. Ini kayak apa Bang Dimas katanya? Ini kan lagi rame-rame nih. Sudah ini jar kopi-kopi bulik absen. Nah, apalagi jarnya diibaratkan ibu buan IT begawi pas maintenance aja, kebanyakan nang sudah jalan nih. Ya apa nih Bang Dimas? Ya, pernyataan itu terlalu menggeneralisir sebujurnya, sangat menggeneralisir gitu. Nah, padahal kan sudah tahan lah. Inggi coba dilihat di sektor pelayanan publik lah, di sekolah, rumah sakit, puskesmas, di tenaga pendidik dan kesehatannya, belum lagi tenaga administrasinya, misalkan di Dukcapil itu seperti apa repotnya, apalagi pas jam-jam sibuk. Ada ketanganan. Belum lagi yang di back office gitu, yang di belakang layar, termasuk yang orang IT gitu. Nah, yang mengembangkan sistemnya, maulah sistem kayak apa supaya pelayanan ini cepat, kada lagi pakai kertas, tapi datanya tuh bisa langsung muncul, bisa langsung dikirim. Yang belum lagi ininya Bu, kayak regulasinya yang bermacam-macam. Yang kayak kita di rumah sakit kan itu ada data yang setiap hari harus dilaporkan ke Dinkes dan ke Menkes, seperti itu. Proses yang ada di belakangnya tuh Bu, sebujurnya rumit lah. Inggi amunya ada semudah yang dibayangkan tuh. Inggi bujur amunya hendak dilihat kayak itu nah. Amunya penasaran dengan apa nang digawi buhan IT ini, coba inggi remote aja komputernya kayak itu nah. Misalkan ulun bari ininya password VNC viewer supaya lawan IP address supaya kau melihat layar komputer ulun kayak itu nah. Inggi apa nang digawi kelihatan aja di situ. Inggi. Jadi itu mungkin hanya oknum aja lah. Jadi jangan disamakan. Sebagian kecil ya mungkin yang seperti itu ada, tapi sebagian kecil ada, tapi jangan digeneralisir seperti itu semua kayak gitu. Jadi Gasan Pian juga dan saudara perempat yang lain yang mungkin ingin bergabung boleh melalui telepon ataupun WhatsApp, kita tunggu di 051132520602 atau juga di 0895340539 lah. Oke, kita masih berbicara tentang bagaimana meningkatkan SDM orang Banjar. Nah, kira-kira ini langkah apa-apa saja ya yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan SDM kita, terutama untuk generasi muda yang mungkin selama ini merasa tuh
apalah menggampangkan atau merasa terlambat untuk belajar. Ini kayak apa? Padahal kan tadi persaingan memang luar biasa kan? Enggak bujur boy. Ini di sisi kita sebagai individu dulu lah Bu. Kita tingkatkan SDM kita masing-masing. Misalkan kita sudah S1 seperti itu. Kalau sekarang untuk yang bubuhan fresh graduate ini pun ulun berpesan. Kalau untuk sekarang di kebutuhan industri modal ijazah tuh sudah kada cukup lagi Boy. Harus ada sertifikat kompetensi. Soalnya kalau kita mau membuktikan skill kita yaitu sertifikat kompetensi, CV kita diperbaiki, misalkan tambahkan portofolio yang relevan dengan posisi yang akan kita lamar seperti itu. Dan juga untuk pemerintah pun juga sangat perlu untuk meningkatkan SDM di masyarakat. Misalkan untuk di Banjarmasin aja lah Bu, di lingkup Banjarmasin ini aja yang ulun lihat masih banyak orang-orang yang Banjar asli di pinggir-pinggir sungai itu yang secara tingkat pendidikan masih di bawah seperti itu. Yang itu yang harus jadi PR kayak apa supaya angka partisipasi sekolah sampai kuliahnya tuh tinggi, buahnya itu tinggi. Soalnya kalau misalkan SDM kita nih masih memang ulun secara keseluruhan menganggap SDM Banjar ini lumayan Boy sebetulnya. Tapi lebih ke budaya dagang yang meulah orang Banjar nih maju seperti itu. Sedangkan dari sektor pendidikan itu sebujurnya masih rata-rata lah. Seandainya kita nih sektor pendidikan kita ini sama setingkat dengan level ekonomi kita berdagang seperti itu. Ya baik, ada WhatsApp yang masuk, kita coba menyapa dulu ya. Halo, assalamualaikum. Ya, dari siapa, di mana Pak? Ya baik, silakan Pak Jubaidi. Ya. 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 Ya, ilustrasi lah. Pakai e-book sudah Pak. Universitas Negeri Surabaya UNS. UNESA. Di Banjar ini nama buka laptop di kampus bilang ada, mau di sana tuh bahambur. Orang buka belajarnya pelajaran. Tahun berapa itu Pak? Tahun 90-an lah. Iya. Kan sudah pensiun Bang, sudah 4 bulan. Nah, jadi sampai wah ini pulang di Onlam tuh lo lihat masuk anak ke Onlam. Ini nampaknya kan tapi berubah. Kalau di Jawa orang buku baca, begitu istirahat kada kuliah di taman-taman, buka laptop, buka buku. Nah, budaya orang Banjar nih menurut di situ yang kurang. Iya. Jadi kita kalah bersaing kalau di kampus-kampus di Jawa tuh jauh banget kita. Nah, maulah budaya kita supaya orang Banjar nih nang ketujuh belajar tuh. Nah, jadi kita kata wah ini itu kalau mengandalkan IT itu ada mungkin pasti kita ke buku. Nah, jadi buku ini penting benar. Jadi tentang IT, tentang apalagi yang agentik IT sekarang itu tuh buku-buku sebenarnya. Iya. Untuk mempelajari itu. Nah, itu aja. Jadi kita bagaimana meningkatkan budaya belajar orang Banjar ini. Nah, itu penting banget di kampus-kampus. Ya, baik. Mulai sekolah-sekolah tingkat dasar itu penting banget. Ya, baik Pak. Nah, itu aja. Terima kasih Pak Jubaidi di Landasan Ulin Utara. Ya, salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kayak Pak literasi membaca kayaknya masih kurang untuk warga Banjarmasin. Mungkin singkat aja karena kita sudah di penghujung waktu.
Inggih ya mungkin ini boy dari segi individunya Iya. sebujurnya, dari segi individu. Tapi kalau sekarang nih kan informasi ini bisa didapat dari mana saja. Iya. Kada kaya seperti tahun 90-an lagi. Inggih dari e-book misalkan buku elektronik atau mungkin dari website-website yang relevan Iya. seperti itu bisa didapat banyak informasi. Kalau sekarang pun kalau untuk kuliah tuh Bu lebih banyak kita kalau di semester akhir itu sebujurnya baca jurnal penelitian dan itu kan kalau kita berlangganan itu yang dari seluruh Indonesia bahkan dari seluruh dunia pun bisa kita lihat kayak Pak orang-orang tuh penelitiannya kan bisa diaplikasikan diadaptasi, direplikasi di kita dikembangkan lagi seperti itu. Iya. Inggih. Tapi kalau ulun lihat kalau kada salah di Jepang lah itu Inggih. mulai anak-anak kecil tuh kalau berantri ke mana ke perpustakaan tuh luar biasanya Inggih. belajuan berdahuluan. Jadi itu kembali sebenarnya kepada membaca literasi. Karena memang mungkin ketika kita sambil membaca sambil menulis tuh beda lah daya ingatnya nih. Inggih. Tertanam mungkin pemahaman kita akan lebih kayak Inggih. gitulah. Ini kayak apa kalau kita lihat dengan Inggih. perbandingannya dengan Kalau- negara-negara maju. Inggih kalau di kemarin itu kan Bu kalau kada salah pas kepala dispersifnya itu Ibu Nunung kan saat Iya. itu bisa memancing banyak generasi-generasi muda. Untuk datang. Inggih mengunjungi perpustakaan. Kayak apa caranya perpustakaan ini Rame gitu lah. Inggih kita jadikan tempat yang menarik untuk semua usia seperti itu. Buku-bukunya pun yang relevan juga dengan baik dengan siswa, mahasiswa Iya. seperti itu. Iya. Dan pekerja juga. Iya, jadi ini penting ya inovasi Inggih. ya Inggih. dalam meningkatkan literasi baca karena ini juga akan menghasilkan kualitas generasi muda di Inggih. masa-masa yang akan datang ya. Jujur, Ada baiknya apa yang juga disampaikan tadi oleh Pak Jubaidi ya Inggih. untuk bisa ditanamkan ini sejak dini kepada generasi penerus kita. Ya mungkin kesimpulan dari apa yang sudah kita bicarakan pagi hari ini tentang meningkatkan SDM orang Banjar. Siapa dulu mungkin singkat-singkat? Ya, kalau ulun ya titip pesan aja buat sanak-sanak di Banjarmasin ataupun warga Banjar untuk yang mau mengembangkan SDM-nya Ya. tetap berfokus kepada kreasi dan inovasi. Itu aja singkatnya. Silakan Bang Hendra. Ya kalau ulun untuk dari segi wirausaha mungkin untuk yang kurang update tadi mungkin bisa lebih aktif di media sosial tadi misalkan seperti melihat seminar-seminar lebih di TikTok juga kapan ada seminar UMKM biar kita bisa saling berdiskusi di acara tersebut itu mungkin itu ulun. Ya, silakan Bang Dimas. Inggih, amun ulun sih kayak lanjut yang tadi. Nggih. Ulun berpesan lawan buhan orang Banua yang fresh graduate ini supaya kita kada kalah bersaing seperti itu. Kita kada cukup kalau sekarang nih cuma modal ijazah. Tapi sertifikat kompetensi kalau sekarang ini juga sangat relevan seperti itu. Karena kalau zaman sekarang lah buhan HRD itu ketika menyeleksi pencari kerja kalau soal IPK atau alma mater itu nomor kesekian, tapi yang pertama dilihat itu sertifikat kompetensi dan pengalaman. Kalau fresh graduate yang belum ada pengalaman kan ya sertifikat kompetensi itu ya lagi. penting. Inggih. Misalkan kita lulusan sini tapi sertifikat kompetensi ada dan inggih dan orang misalkan lulusan universitas terbaik di Pulau Jawa tapi CV-nya polos. Nah, yang Beda. Inggih yang sertifikat kompetensi itu jauh lebih menentukan boy sebujurnya. Kalau untuk sekarang juga untuk pelatihan-pelatihan ini dari pemerintah daerah juga di Snaker Trans itu sangat perlu mengadakan pelatihan-pelatihan skill yang relevan untuk kebutuhan industri di tempat kita. Iya, sebagai bekal lah. Inggih dan juga pelatihan UMKM supaya semua orang nih baik lewat pendidikan dan pelatihan di semua sektor itu bisa maju seperti itu. Bu. Ya, jadi jangan berleha-leha saatnya untuk mengisi waktu-waktu kita ini dengan hal-hal yang positif tadi lah, supaya kita tidak kalah bersaing dengan pemuda-pemuda lainnya yang mungkin banyak juga datang ke daerah kita ini untuk bersaing mencari pekerjaan atau ya apapun itulah. Inggih, karena kan daerah kita nih kaya sumber daya alam, jadi orang Banjar ini sebujurnya dituntut untuk bisa mengelola itulah. Bisa lebih dari yang
saat ini Bu. Beda kalau daerahnya misalkan kada kayak SDA, daerahnya tuh kan biasanya kurang memancing dari tenaga kerja dari luar lah. Jadi kan ekonominya seperti itu aja. Kalau kita nih kan ekonomi kita nih sebenarnya maju, tapi orang kita yang dituntut untuk lebih bisa bersaing supaya kada jadi penonton aja. Seperti itu. Jadi bagaimana kita harus punya ilmu untuk bisa mengelola itu dengan baik lah, jangan sampai kalah dengan pendatang lainnya gitu. Ya baik, mudah-mudahan dengan SDM yang cerdas, berkarakter, sehat, dan juga adaptif terhadap perubahan, orang Banjar ini bisa mampu menjadi pelaku utama pembangunan lah, sekaligus menjaga identitas budaya kita di tengah arus globalisasi. Terima kasih sekali lagi kepada Bang Dimas, Bang Abdul Haris, dan juga Bang Hendra sudah membersamai kita di Pandiran Baisukan Laung Kuning Banjar. Semoga pembicaraan kita ini ada manfaatnya dan juga menginspirasi semua generasi Banjar untuk bisa lebih maju dan meningkatkan kualitas SDM-nya ya. Baik, Ulun Rindarianti undur pamit. Terima kasih sekali lagi Gasan Pian juga yang sudah berpartisipasi, beratensi di kesempatan pagi hari ini di Pandiran Baisukan. Ulun Rinda undur pamit. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Pandiran Baisukan Pro 4 RRI Banjarmasin.